Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Monika dengan NIM F1E1221185 dari Prodi Sistem Informasi Ruang 004. Di sini saya akan menjalankan salah satu kewajiban saya sebagai mahasiswa yaitu mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dwi Lestari Eskom MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu pengetahuan. Jadi, pengetahuan itu memiliki arti yang cukup luas. Di luar sana banyak sekali yang mengartikan pengetahuan. Nah, salah satunya menurut KBBI dapat diartikan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Selanjutnya, pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Terdapat 4 pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa. Adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Nah, contohnya ketika kita memakan makanan, pastinya akan memuaskan rasa lapar kita. Nah, contoh lain seperti ketika tangan kita yang terkena api, pastinya kita akan merasakan panas dan melepuh. Nah, selanjutnya pengetahuan ilmiah. Jadi, pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu, yaitu dengan melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Nah, contohnya seperti ketika kita akan memasak air, pastinya kita akan tunggu air itu hingga mendidih. Nah, untuk menghasilkan tahu apa enggak itu airnya mendidih, kita akan melihat adanya gelembung uap yang naik dari panci. Nah, yang ketiga, pengetahuan filsafat. Jadi, pengetahuan filsafat ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang luas dan mendalam. Contohnya, ada gerombolan semut. Nah, pastinya kita berpikir, kenapa sih bisa ada semut? Dan apakah semut itu bisa berbicara? Nah, atau juga bisa berpikir, berapa sih jumlah semut itu? Nah, itu adalah contoh dari pengetahuan filsafat yang lebih mendalam. Nah, yang keempat yaitu pengetahuan agama. Jadi, pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agamanya. Contohnya, pengetahuan tentang adanya hari akhir, adanya malaikat, nabi, dan rasul. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan juga bisa berasal dari pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan bisa berasal karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Adapun jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan langsung. Adalah pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya, khususnya perasaan. Ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelum seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Yang kedua, pengetahuan tidak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir, serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penerapan pikiran kita. Yang kedua yaitu pengetahuan indrawi. Adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiran. Seperti contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan. Pada pengetahuan indrawi terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, seperti adanya cahaya yang menerangi objek-objek eksternal, sehatnya anggota indera badan, seperti mata, telinga, dan lain-lain. Dan pikiran yang mengubah benda-benda
partikular menjadi konsepsi universal, serta faktor-faktor sosial seperti adat istiadat. Dengan faktor-faktor tersebut, tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan indrawi hanya akan dihasilkan melalui indera-indera lahiran. Yang keempat adalah pengetahuan konseptual. Adalah pengetahuan ini juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Alam luar dengan konsepsi saling berpengaruh satu dengan lainnya, dan pemisahan di antara keduanya merupakan aktivitas pikiran. Yang kelima, pengetahuan partikular adalah pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan suatu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Yang keenam, pengetahuan universal adalah pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Selanjutnya, fungsi ilmu pengetahuan. Terdapat 3 fungsi yang paling utama, yaitu yang pertama, menjelaskan. Ada 4 bentuk. Yang pertama, dedukatif, yaitu suatu ilmu harus dapat menjelaskan suatu berdasarkan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, probabilistik, yaitu ilmu yang dapat menjelaskan berdasarkan pola pikir edukatif dari sejumlah kasus yang jelas, sehingga hanya dapat memberi kepastian, tidak mutlak, yang bersifat kemungkinan besar atau hampir pasti. Yang ketiga, fungsional. Ilmu dapat menjelaskan letak suatu komponen dalam suatu sistem secara keseluruhan. Yang keempat, genetik, yaitu ilmu yang dapat menjelaskan suatu faktor berdasarkan gejala-gejala yang sudah sering terjadi sebelumnya. Nah, yang kedua, meramalkan, yaitu ilmu harus dapat menjelaskan faktor-faktor sebab akibat suatu peristiwa atau kejadian. Misalnya, apa yang kita akan terjadi jika harga suatu barang naik. Yang ketiga, mengendalikan, yaitu ilmu yang harus dapat mengendalikan gejala alam berdasarkan suatu teori. Misalnya, bagaimana mengendalikan kurs rupiah dan harga. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu kesadaran. Nah, jadi kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa, lingkungan, dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Nah, tingkat kesadaran. Nah, yang pertama, tahapan-tahapan kesadaran unconscious incompetence, yaitu tahapan pertama yang dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Yang kedua, conscious incompetence, yaitu tahapan kedua di mana seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar. Yang ketiga, conscious competence, yaitu tahapan ketiga di mana seseorang dapat melakukan dengan benar dikarenakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Yang keempat, unconscious competence, yaitu tahapan terakhir di mana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya. Selanjutnya, fungsi kesadaran. Jadi, apa saja sih fungsi-fungsi kesadaran itu? Jadi, yang pertama yaitu dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak. Misalnya, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan. Misalnya, dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membersihkan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Nah, selanjutnya sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah. Apa sih kebenaran ilmiah itu?
Nah, jadi kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan yang kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan, hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan, hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Jadi, kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang sudah jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma atau prinsip-prinsip keilmuannya. Teori-teori kebenaran, yang pertama ada teori koherensi, yang kedua ada teori korespondensi, yang ketiga ada teori pragmatis, yang keempat ada teori performatif, dan teori konsensus, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semestis, teori kebenaran non-distraksi, dan teori kebenaran logik. Nah, selanjutnya sifat-sifat dasar kebenaran ilmiah. Yang pertama ada sifat yang rasional dan logis, yang kedua ada empiris, dan yang ketiga ada pragmatis. Nah, presensi. Apa sih presensi? Nah, presensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ketetapan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Selanjutnya, hukum dan teori ilmiah. Jadi, apa sih hukum ilmiah itu? Nah, hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Hukum ilmiah memberikan gambaran tentang fenomena yang dapat diamati secara langsung. Ini menggambarkan apa yang akan atau diharapkan terjadi dalam serangkaian keadaan tertentu. Nah, apa sih itu teori ilmiah? Nah, jadi teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini, atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya, biasakah teori ilmiah menjadi hukum? Nah, jadi gagasan bahwa teori ilmiah bisa menjadi hukum setelah terbukti menjadi fakta adalah kesalahpahaman umum. Dalam sains, hukum dan teori adalah dua jenis fakta ilmiah yang berbeda. Sebuah teori ilmiah tidak bisa menjadi fakta ilmiah, seperti halnya tidak ada penjelasan teori yang bisa menjadi deskripsi atau hukum. Data tambahan dapat ditemukan yang dapat menyebabkan suatu hukum atau teori berubah atau dibantah, tetapi yang satu tidak akan pernah menjadi yang lain. Contoh hukum ilmiah. Hukum ilmiah terbentuk melalui pengamatan atau eksperimen yang berulang-ulang. Mereka memulai dengan hipotesis ilmiah dan dikembangkan melalui studi ilmiah yang memberikan informasi empiris dan analisis data. Ada banyak contoh hukum ilmiah. Nah, berikut adalah contoh-contoh hukum ilmiah. Nah, jadi salah satunya hukum kekalahan energi. Hukum kekalahan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Itu hanya dapat diubah menjadi bentuk yang berbeda atau dipindahkan ke objek lain. Nah, selanjutnya contoh teori ilmiah. Teori ilmiah dibentuk melalui metode ilmiah, seperti halnya hukum. Setiap teori dimulai dengan hipotesis ilmiah yang harus diteliti dengan cermat. Jika ada bukti yang cukup untuk mendukung bahwa hipotesis memberikan penjelasan yang valid untuk semua fenomena, hipotesis dapat menjadi teori. Nah, berikut adalah contoh-contoh teori ilmiah. Salah satunya teori atom. Teori atom menunjukkan bahwa semua materi terdiri dari atom yang merupakan partikel mikroskopis yang tidak dapat dibagi, dibuat, atau dihancurkan. Ini menjelaskan mengapa zat yang terdiri dari satu unsur seperti emas murni berbeda dari barang yang terdiri dari beberapa unsur seperti podium logam. Baik, tadi kan
saya membahas tentang hukum dan teori ilmiah. Dan sekarang saya akan membahas apa itu teori dan hukum ilmiah. Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa dipahami sesuai suatu percobaan secara ilmiah. Berada juga hukum tersebut dibuat atas dasar konsep yang kritis atau dengan sesuatu kondisi coba-coba, bahkan atas sesuatu ketidaksengajaan atau kebetulan. Teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-raguan dari para akademis tentang tempat dari disiplin teori. Nah, menurut Imer Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Mungkin cukup sekian dari hasil presentasi saya. Sukses dalam ujian adalah proses 2 langkah sederhana. Percaya pada diri sendiri dan mendukung dengan kerja keras dan belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.